Hak angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu angket. Hak inflasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memberikan responsnya terkait wacana pengguliran hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur. Wacana ini mencuat setelah 7 fraksi menandatangani Fakta Integritas dari Aliansi Rakyat Kaltim menyusul aksi demonstrasi pada Selasa 21 April lalu. Adapun salah satu poin dalam Fakta Integritas tersebut memuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim. Dalam keterangan di Samarinda, Kamis 23 April, Rudy menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik benar-benar berjalan di legislatif. Lebih lanjut, Rudy berujar bahwa fungsi pengawasan memang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran. Menurutnya, hak angket merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Rudy mengatakan, dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga berkomentar soal anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai 25 miliar rupiah yang jadi sorotan publik. Dikatakan Rudy, anggaran tersebut bersifat akumulatif dan tak hanya diperuntukkan bagi satu bangunan saja, termasuk 57 item kegiatan pemeliharaan serta fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi. Ia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan sepenuhnya kebijakan di masa kepemimpinannya. Dana tersebut merupakan gabungan dari APBD 2024, APBD murni 2025, dan APBD perubahan 2025. Terkait penggunaan anggaran, Rudy memastikan berada di bawah pengawasan ketat berbagai lembaga auditor. Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat data secara menyeluruh. Berkaitan dengan hak angket, hak interpelasi dan hak pendapat itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 bahwa fungsi pengawasan itu dimiliki oleh DPR. Jadi fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Jadi budgeting itu adalah hak daripada teman-teman di DPRD ataupun di DPR. DPR ini kan ada tiga itu. Pertama adalah DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mas Eko, ya, di dalam demokrasi kita itu adalah memang hak yang diberikan kepada DPRD selaku legislatif. Jadi di sini yang disebut namanya trias politikal. Jadi pemerintahan itu tidak hanya eksekutif saja, tetapi juga legislatif. Maka dibagilah itu. Di dalam hak pengawasan di situ lahirlah yang namanya satu hak untuk menyampaikan pendapat, yang kedua adalah hak interpelasi, yang ketiga adalah hak angket. Pertanyaannya kan begini, apa yang dimaksud dengan hak interpelasi dan hak angket itu? Hak angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu angket. Hak inflasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam demokrasi kita itu sangat dimungkinkan. Jadi ditanyakan dengan dari legislatif ke eksekutif. Jadi ada regulasinya, ada aturannya. Nanti disampaikan itu memang adalah hak daripada teman-teman di DPR. Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya. Ya, di dalam kita mengesahkan APBD itu tidak bisa disahkan kalau DPR itu tidak setuju. Jadi itu sama-sama ya. Yang kedua dari semuanya akan jam dan untuk kegiatan
Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud saat aksi demo 21 April di kantornya menuai sorotan. Pasalnya, meski berada di dalam kantor, namun Rudi memilih tak menemui massa aksi yang menyuarakan aspirasinya. Dalam jumpa pers di Samarinda pada Kamis 23 April, Rudi menjelaskan bahwa tujuan utama aksi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut sebenarnya diarahkan ke DPRD Kaltim. Namun pergeseran arah aksi ke kantor Gubernur Kaltim terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tak terpenuhi. Rudi dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa dirinya tak pernah menolak untuk berdialog. Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan yang tidak kondusif. Ia berujar ada dua hal yang jadi alasan dirinya tak menemui pendemo, yakni keamanan dan protokol. Menurut Rudi, kondisi di lapangan jelang maghrib mulai tak kondusif karena ada insiden pelemparan serta pembakaran. Rudi menilai situasi ini sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar di tengah massa. Di sisi lain, Rudi mengklaim sudah menawarkan pada perwakilan massa untuk masuk ke kantornya agar melakukan audiensi. Namun tawaran ini ditolak oleh pengunjuk rasa. Adapun Rudi Masud sendiri tampak keluar dari kantornya tidak lama setelah demo berakhir. Sebagai informasi, aksi 21 April yang digagas oleh Aliansi Rakyat Kaltim ini membawa 3 tuntutan. Pertama adalah audit kebijakan anggaran berkaitan soal pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar 25 miliar rupiah yang dinilai tak mendesak. Kedua, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Ketiga, optimalisasi pengawasan DPRD, dan masa meminta para wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, independen, dan berpihak pada rakyat. Angket itu adalah hak untuk
menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu hak inflasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud memberikan responsnya terkait wacana pengguliran hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur. Wacana ini mencuat setelah 7 fraksi menandatangani Fakta Integritas dari Aliansi Rakyat Kaltim menyusul aksi demonstrasi pada Selasa 21 April lalu. Adapun salah satu poin dalam Fakta Integritas tersebut memuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim. Dalam keterangan di Samarinda, Kamis 23 April, Rudi menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik benar-benar berjalan di legislatif. Lebih lanjut, Rudi berujar bahwa fungsi pengawasan memang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran. Menurutnya, hak angket merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Rudi mengatakan, dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga berkomentar soal anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai 25 miliar rupiah yang jadi sorotan publik. Dikatakan Rudi, anggaran tersebut bersifat akumulatif dan tak hanya diperuntukkan bagi satu bangunan saja, termasuk 57 item kegiatan pemeliharaan serta fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi. Ia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan sepenuhnya kebijakan di masa kepemimpinannya. Dana tersebut merupakan gabungan dari APBD 2024, APBD murni 2025, dan APBD perubahan 2025. Terkait penggunaan anggaran, Rudi memastikan berada di bawah pengawasan ketat berbagai lembaga auditor. Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat data secara menyeluruh. Berkaitan dengan hak angket, hak interpelasi dan hak pendapat itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 bahwa fungsi pengawasan itu dimiliki oleh DPR. Jadi fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Jadi budgeting itu adalah hak daripada teman-teman di DPRD ataupun di DPR. DPR ini kan ada tiga itu. Pertama adalah DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mas Eko, ya, di dalam demokrasi kita itu adalah memang hak yang diberikan kepada DPRD selaku legislatif. Jadi di sini yang disebut namanya bias politikal. Jadi pemerintahan itu tidak hanya eksekutif saja, tetapi juga legislatif. Maka dibagilah itu. Di dalam hak pengawasan di situ lahirlah yang namanya satu hak untuk menyampaikan pendapat, yang kedua adalah hak interpelasi, yang ketiga adalah hak angket. Pertanyaannya kan begini, apa yang dimaksud dengan hak interpelasi dan hak angket itu? Hak angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu hak inflasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam demokrasi kita itu sangat dimungkinkan. Nanti ditanyakan dengan dari legislatif ke eksekutif. Jadi ada regulasinya, ada aturannya. Nanti disampaikan itu memang adalah hak daripada teman-teman di DPR. Kami siap untuk melaporkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya yang di dalam kita mengesahkan APBD itu tidak bisa disahkan kalau DPR itu tidak setuju. Jadi tentu sama-sama ya. Yang kedua tadi semuanya dalam satu jam dan kegiatan pelaksanaan
Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud saat aksi demo 21 April di kantornya menuai sorotan. Pasalnya, meski berada di dalam kantor, namun Rudy memilih tak menemui massa aksi yang menyuarakan aspirasinya. Dalam jumpa pers di Samarinda pada Kamis 23 April, Rudy menjelaskan bahwa tujuan utama aksi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut sebenarnya diarahkan ke DPRD Kaltim. Namun pergeseran arah aksi ke kantor Gubernur Kaltim terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tak terpenuhi. Rudy dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa dirinya tak pernah menolak untuk berdialog. Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan yang tidak kondusif. Ia berujar ada dua hal yang jadi alasan dirinya tak menemui pendemo, yakni keamanan dan protokol. Menurut Rudy, kondisi di lapangan jelang maghrib mulai tak kondusif karena ada insiden pelemparan serta pembakaran. Rudy menilai situasi ini sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar di tengah massa. Di sisi lain, Rudy mengklaim sudah menawarkan pada perwakilan massa untuk masuk ke kantornya agar melakukan audiensi. Namun tawaran ini ditolak oleh pengunjuk rasa. Adapun Rudy Masud sendiri tampak keluar dari kantornya tidak lama setelah demo berakhir. Sebagai informasi, aksi 21 April yang digagas oleh Aliansi Rakyat Kaltim ini membawa 3 tuntutan. Pertama adalah audit kebijakan anggaran berkaitan soal pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar 25 miliar rupiah yang dinilai tak mendesak. Kedua, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Ketiga, optimalisasi pengawasan DPRD, dan masa meminta para wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, independen, dan berpihak pada rakyat. semuanya dalam satu jam dan kegiatan pelaksanaan ini sangat selesai dan masih masa baik keamanan walaupun teman-teman itu mendapatkan intimidasi dan nanti kan itu terjadi kalau aswa dan wakil sana apa namanya masih pasti saya tak tahu apa itu kita perlu waktu ini menurut saya ini Bapak Ibu membayar. Kalau saya itu sudah makanya kita seperti yang tentang untuk dilakukan adalah semua paham. Kita tidak menjadi memberikan solusi apa yang dilakukan. Kenapa saya tidak memilih kalau lakukan yang kedua, kita tidak bisa memutuskan hal-hal yang kita sudah apa yang diinginkan apapun yang disampaikan harus yang ketiga asal dia dari sipil sekali lagi saudara-saudaranya masih berada di mahasiswa dan pengamat alias yang menyampaikan kami juga jelaskan dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali mahasiswa dan aliansi masyarakat yang memastikan dalam membangun dalam diskusi yang kami kepada masyarakat itu angket itu adalah hak untuk menanyakan
Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud memberikan responsnya terkait wacana pengguliran hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur. Wacana ini mencuat setelah 7 fraksi menandatangani Fakta Integritas dari Aliansi Rakyat Kaltim menyusul aksi demonstrasi pada Selasa 21 April lalu. Adapun salah satu poin dalam Fakta Integritas tersebut memuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim. Dalam keterangan di Samarinda, Kamis 23 April, Rudi menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik benar-benar berjalan di legislatif. Lebih lanjut, Rudi berujar bahwa fungsi pengawasan memang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran. Menurutnya, hak angket merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Rudi mengatakan, dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga berkomentar soal anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai 25 miliar rupiah yang jadi sorotan publik. Dikatakan Rudi, anggaran tersebut bersifat akumulatif dan tak hanya diperuntukkan bagi satu bangunan saja, termasuk 57 item kegiatan pemeliharaan serta fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi. Ia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan sepenuhnya kebijakan di masa kepemimpinannya. Dana tersebut merupakan gabungan dari APBD 2024, APBD Murni 2025, dan APBD Perubahan 2025. Terkait penggunaan anggaran, Rudi memastikan berada di bawah pengawasan ketat berbagai lembaga auditor. Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat data secara menyeluruh. Berkaitan dengan hak angket, hak interpelasi dan hak pendapat itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 bahwa fungsi pengawasan itu dimiliki oleh DPR. Jadi fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Jadi budgeting itu adalah hak daripada teman-teman di DPRD ataupun di DPR. DPR ini kan ada 3, yang ketiga itu. Pertama adalah DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Mas Eko, ya Pak. Di dalam demokrasi kita itu adalah memang hak yang diberikan kepada DPRD selaku legislatif. Jadi di sini yang disebut namanya fierce political. Jadi pemerintahan itu tidak hanya eksekutif saja, tetapi juga legislatif. Maka dibagilah itu. Di dalam hak pengawasan di situ lahirlah yang namanya satu hak untuk menyampaikan pendapat, yang kedua adalah hak interpelasi, yang ketiga adalah hak angket. Pertanyaannya kan begini, apa yang dimaksud dengan hak interpelasi dan hak angket itu? Hak angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu hak interpelasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam demokrasi kita itu sangat dimungkinkan. Jadi ditanyakan dengan dari legislatif ke eksekutif. Jadi ada regulasinya, ada aturannya. Nanti disampaikan itu memang adalah hak daripada teman-teman di DPR. Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya yang di dalam kita melaksanakan APBD itu tidak bisa disahkan kalau DPR itu tidak setuju. Jadi kumpul sama-sama ya. Yang kedua dari semuanya dalam satu jam dan kegiatan pelaksanaan Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud saat aksi demo 21 April di kantornya menuai sorotan. Pasalnya, meski berada di dalam kantor, namun Rudi memilih tak menemui massa aksi yang menyuarakan aspirasinya. Dalam jumpa pers di Samarinda pada Kamis 23 April, Rudi menjelaskan bahwa tujuan utama aksi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut
sebenarnya diarahkan ke DPRD Kaltim. Namun pergeseran arah aksi ke kantor Gubernur Kaltim terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tak terpenuhi. Rudi dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa dirinya tak pernah menolak untuk berdialog. Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan yang tidak kondusif. Ia berujar ada dua hal yang jadi alasan dirinya tak menemui pendemo, yakni keamanan dan protokol. Menurut Rudi, kondisi di lapangan jelang maghrib mulai tak kondusif karena ada insiden pelemparan serta pembakaran. Rudi menilai situasi ini sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar di tengah massa. Di sisi lain, Rudi mengklaim sudah menawarkan pada perwakilan massa untuk masuk ke kantornya agar melakukan audiensi. Namun tawaran ini ditolak oleh pengunjuk rasa. Adapun Rudi masuk sendiri tampak keluar dari kantornya tidak lama setelah demo berakhir. Sebagai informasi, aksi 21 April yang digagas oleh Aliansi Rakyat Kaltim ini membawa 3 tuntutan. Pertama adalah audit kebijakan anggaran berkaitan soal pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar 25 miliar rupiah yang dinilai tak mendesak. Kedua, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Ketiga, optimalisasi pengawasan DPRD, dan masa meminta para wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, independen, dan berpihak pada rakyat. Angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu angket. Hak inflasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memberikan responsnya terkait wacana pengguliran hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur. Wacana ini mencuat setelah 7 fraksi menandatangani Fakta Integritas dari Aliansi Rakyat Kaltim menyusul aksi demonstrasi pada Selasa 21 April lalu. Adapun salah satu poin dalam Fakta Integritas tersebut memuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim. Dalam keterangan di Samarinda, Kamis 23 April, Rudy menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik benar-benar berjalan di legislatif. Lebih lanjut, Rudy berujar bahwa fungsi pengawasan memang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran. Menurutnya, hak angket merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Rudy mengatakan, dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga berkomentar soal anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai 25 miliar rupiah yang jadi sorotan publik. Dikatakan Rudy, anggaran tersebut bersifat akumulatif dan tak hanya diperuntukkan bagi satu bangunan saja, termasuk 57 item kegiatan pemeliharaan serta fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi. Ia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan sepenuhnya kebijakan di masa kepemimpinannya. Dana tersebut merupakan gabungan dari APBD 2024, APBD murni 2025, dan APBD perubahan 2025. Terkait penggunaan anggaran, Rudy memastikan berada di bawah pengawasan ketat berbagai lembaga auditor. Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat data secara menyeluruh. Berkaitan dengan hak angket, hak interpelasi dan hak pendapat itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 bahwa fungsi pengawasan itu dimiliki oleh DPR. Jadi fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Jadi budgeting itu adalah hak daripada teman-teman di DPRD ataupun di DPR. DPR ini kan ada 3, yang ketiga itu pertama adalah DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Mas Eko, ya Pak. Di dalam demokrasi kita itu adalah memang hak yang diberikan kepada DPRD selaku legislatif. Jadi di sini yang disebut namanya bias politikal. Jadi pemerintahan itu tidak hanya eksekutif saja, tetapi juga legislatif. Maka dibagilah itu. Di dalam hak pengawasan di situ lahirlah yang namanya satu hak untuk menyampaikan pendapat, yang kedua adalah hak interpelasi, yang ketiga adalah hak angket. Pertanyaannya kan begini, apa yang dimaksud dengan hak interpelasi dan hak angket itu? Hak angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu angket. Hak interpelasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam demokrasi kita itu sangat dimungkinkan. Jadi ditanyakan dengan dari legislatif ke eksekutif. Jadi ada regulasinya, ada aturannya. Nanti sampaikan itu memang adalah hak daripada teman-teman di DPR. Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya. Ya, di dalam kita melaksanakan APBD itu tidak bisa disahkan kalau DPR itu tidak setuju. Jadi itu sama-sama ya. Yang kedua dari semuanya satu jam dan kegiatan pelaksanaan Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud saat aksi demo 21 April di kantornya menuai sorotan. Pasalnya, meski berada di dalam kantor, namun Rudy memilih tak menemui massa aksi yang menyuarakan aspirasinya. Dalam jumpa pers di Samarinda pada Kamis 23 April, Rudy menjelaskan bahwa tujuan utama aksi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut
sebenarnya diarahkan ke DPRD Kaltim. Namun pergeseran arah aksi ke kantor Gubernur Kaltim terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tak terpenuhi. Rudi dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa dirinya tak pernah menolak untuk berdialog. Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan yang tidak kondusif. Ia berujar ada dua hal yang jadi alasan dirinya tak menemui pendemo, yakni keamanan dan protokol. Menurut Rudi, kondisi di lapangan jelang maghrib mulai tak kondusif karena ada insiden pelemparan serta pembakaran. Rudi menilai situasi ini sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar di tengah massa. Di sisi lain, Rudi mengklaim sudah menawarkan pada perwakilan massa untuk masuk ke kantornya agar melakukan audiensi. Namun tawaran ini ditolak oleh pengunjuk rasa. Adapun Rudi Masud sendiri tampak keluar dari kantornya tidak lama setelah demo berakhir. Sebagai informasi, aksi 21 April yang digagas oleh Aliansi Rakyat Kaltim ini membawa 3 tuntutan. Pertama adalah audit kebijakan anggaran berkaitan soal pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar 25 miliar rupiah yang dinilai tak mendesak. Kedua, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Ketiga, optimalisasi pengawasan DPRD, dan masa meminta para wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, independen, dan berpihak pada rakyat. Semuanya karena satu jam dan kegiatan pelaksanaan dan masih baik keamanan walaupun teman-teman itu mendapatkan intimidasi dan nasihat berdoa semua dan pakai di sana apa namanya pasti saya tak tahu apa itu kita perlu menurut saya ini Bapak ini membayarkan. Kalau saya sudah namanya kita berdialog untuk dilakukan ada semua ada tidak menjadi memberikan solusi apa yang dilakukan. Yang kedua, kita bisa memutuskan hal-hal yang kita apa yang diinginkan atau sudah disampaikan harus dan ketiga asal dia supaya sekali lagi saudara-saudaranya masuk dari mahasiswa dan penghormati alias-alias yang menyampaikan ini bisa dilakukan dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali mahasiswa aliansi masyarakat yang dimaksudkan dalam membangun kepada masyarakat angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu angket. Hak inflasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu.
Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud memberikan responsnya terkait wacana pengguliran hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur. Wacana ini mencuat setelah 7 fraksi menandatangani Fakta Integritas dari Aliansi Rakyat Kaltim menyusul aksi demonstrasi pada Selasa 21 April lalu. Adapun salah satu poin dalam Fakta Integritas tersebut memuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim. Dalam keterangan di Samarinda, Kamis 23 April, Rudi menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik benar-benar berjalan di legislatif. Lebih lanjut, Rudi berujar bahwa fungsi pengawasan memang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran. Menurutnya, hak angket merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Rudi mengatakan, dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga berkomentar soal anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai 25 miliar rupiah yang jadi sorotan publik. Dikatakan Rudi, anggaran tersebut bersifat akumulatif dan tak hanya diperuntukkan bagi satu bangunan saja, termasuk 57 item kegiatan pemeliharaan serta fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi. Ia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan sepenuhnya kebijakan di masa kepemimpinannya. Dana tersebut merupakan gabungan dari APBD 2024, APBD murni 2025, dan APBD perubahan 2025. Terkait penggunaan anggaran, Rudi memastikan berada di bawah pengawasan ketat berbagai lembaga auditor. Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat data secara menyeluruh. Berkaitan dengan hak angket, hak interpelasi dan hak pendapat itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 bahwa fungsi pengawasan itu dimiliki oleh DPR. Jadi fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Jadi budgeting itu adalah hak daripada teman-teman di DPRD ataupun di DPR. DPR ini kan ada 3, yang D3 itu. Pertama adalah DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mas Eko, ya, di dalam demokrasi kita itu adalah memang hak yang diberikan kepada DPRD selaku legislatif. Jadi di sini yang disebut namanya bias politikal. Jadi pemerintahan itu tidak hanya eksekutif saja, tetapi juga legislatif. Maka dibagi lagi. Di dalam hak pengawasan di situ lahirlah yang namanya satu hak untuk menyampaikan pendapat, yang kedua adalah hak interpelasi, yang ketiga adalah hak angket. Pertanyaannya kan begini, apa yang dimaksud dengan hak interpelasi dan hak angket itu? Hak angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu angket. Hak interpelasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam demokrasi kita itu sangat dimungkinkan. Nanti ditanyakan dengan dari legislatif ke eksekutif. Jadi ada regulasinya, ada aturannya. Nanti disampaikan itu memang adalah hak daripada teman-teman di DPR. Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya yang di dalam kita mengesahkan APBD itu tidak bisa disahkan kalau DPR itu tidak setuju. Jadi tentu sama-sama ya. Yang kedua dari Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud saat aksi demo 21 April di kantornya menuai sorotan. Pasalnya, meski berada di dalam kantor, namun Rudi memilih tak menemui massa aksi yang menyuarakan aspirasinya. Dalam jumpa pers di Samarinda pada Kamis 23 April, Rudi menjelaskan bahwa tujuan utama aksi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut
sebenarnya diarahkan ke DPRD Kaltim. Namun pergeseran arah aksi ke kantor Gubernur Kaltim terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tak terpenuhi. Rudi dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa dirinya tak pernah menolak untuk berdialog. Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan yang tidak kondusif. Ia berujar ada dua hal yang jadi alasan dirinya tak menemui pendemo, yakni keamanan dan protokol. Menurut Rudi, kondisi di lapangan jelang maghrib mulai tak kondusif karena ada insiden pelemparan serta pembakaran. Rudi menilai situasi ini sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar di tengah massa. Di sisi lain, Rudi mengklaim sudah menawarkan pada perwakilan massa untuk masuk ke kantornya agar melakukan audiensi. Namun tawaran ini ditolak oleh pengunjuk rasa. Adapun Rudi masuk sendiri tampak keluar dari kantornya tidak lama setelah demo berakhir. Sebagai informasi, aksi 21 April yang digagas oleh Aliansi Rakyat Kaltim ini membawa 3 tuntutan. Pertama adalah audit kebijakan anggaran berkaitan soal pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar 25 miliar rupiah yang dinilai tak mendesak. Kedua, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Ketiga, optimalisasi pengawasan DPRD dan masa meminta para wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, independen dan berpihak pada rakyat. Karena waktu kami semuanya akan satu jam dan kegiatan pelaksanaan yang selesai dan masih masa oleh keamanan walaupun teman itu mendapatkan intimidasi dan nanti yang berdoa semua dan makanya karena apa namanya pasti saya tak tahu apa itu kita lakukan menurut saya ini Bapak ini membayarkan. Kalau saya sudah makanya kita berdialog tentang kejelasan adalah semua akhirnya tidak menjadi solusi aksi yang kedua, kita bisa memutuskan apa yang diinginkan apapun yang disampaikan harus dan ketiga asal dia dari sekali lagi saudara-saudara semuanya masuk dari mahasiswa dan pengamat aliansi yang menyampaikan ini bisa dijelaskan dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali mahasiswa dan aliansi mahasiswa masyarakat yang dimaksudkan dalam membangun dalam diskusi yang ini kepada masyarakat yang hidup dan banyak masukan dari dan kita kembali ke angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu angket. Inflasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu.
Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud memberikan responsnya terkait wacana pengguliran hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur. Wacana ini mencuat setelah 7 fraksi menandatangani Fakta Integritas dari Aliansi Rakyat Kaltim menyusul aksi demonstrasi pada Selasa 21 April lalu. Adapun salah satu poin dalam Fakta Integritas tersebut memuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim. Dalam keterangan di Samarinda, Kamis 23 April, Rudi menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik benar-benar berjalan di legislatif. Lebih lanjut, Rudi berujar bahwa fungsi pengawasan memang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran. Menurutnya, hak angket merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Rudi mengatakan, dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga berkomentar soal anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai 25 miliar rupiah yang jadi sorotan publik. Dikatakan Rudi, anggaran tersebut bersifat akumulatif dan tak hanya diperuntukkan bagi satu bangunan saja, termasuk 57 item kegiatan pemeliharaan serta fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi. Ia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan sepenuhnya kebijakan di masa kepemimpinannya. Dana tersebut merupakan gabungan dari APBD 2024, APBD murni 2025, dan APBD perubahan 2025. Terkait penggunaan anggaran, Rudi memastikan berada di bawah pengawasan ketat berbagai lembaga auditor. Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat data secara menyeluruh. Berkaitan dengan hak angket, hak interpelasi dan hak pendapat itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 bahwa fungsi pengawasan itu dimiliki oleh DPR. Jadi fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan juga fungsi budgeting. Jadi budgeting itu adalah hak daripada teman-teman di DPRD ataupun di DPR. DPR ini kan ada 3, yang ketiga itu. Pertama adalah DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mas Eko, ya, di dalam demokrasi kita itu adalah memang hak yang diberikan kepada DPRD selaku legislatif. Jadi di sini yang disebut namanya clear political. Jadi pemerintahan itu tidak hanya eksekutif saja, tetapi juga legislatif. Maka dibagi lagi. Di dalam hak pengawasan di situ lahirlah yang namanya satu hak untuk menyampaikan pendapat, yang kedua adalah hak interpelasi, yang ketiga adalah hak angket. Pertanyaannya kan begini, apa yang dimaksud dengan hak interpelasi dan hak angket itu? Hak angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu hak interpelasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam demokrasi kita itu sangat dimungkinkan. Jadi ditanyakan dengan dari legislatif ke eksekutif. Jadi ada regulasinya, ada aturannya. Nanti disampaikan itu memang adalah hak daripada teman-teman di DPR. Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya yang di dalam kita mengesahkan APBD itu tidak bisa disahkan kalau DPR itu tidak setuju. Jadi tentu sama-sama ya. Yang kedua dari semuanya dalam satu jam dan kegiatan pelaksanaan Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud saat aksi demo 21 April di kantornya menuai sorotan. Pasalnya, meski berada di dalam kantor, namun Rudi memilih tak menemui massa aksi yang menyuarakan aspirasinya. Dalam jumpa pers di Samarinda pada Kamis 23 April, Rudi menjelaskan bahwa tujuan utama aksi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut
sebenarnya diarahkan ke DPRD Kaltim. Namun pergeseran arah aksi ke kantor Gubernur Kaltim terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tak terpenuhi. Rudi dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa dirinya tak pernah menolak untuk berdialog. Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan yang tidak kondusif. Ia berujar ada dua hal yang jadi alasan dirinya tak menemui pendemo, yakni keamanan dan protokol. Menurut Rudi, kondisi di lapangan jelang maghrib mulai tak kondusif karena ada insiden pelemparan serta pembakaran. Rudi menilai situasi ini sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar di tengah massa. Di sisi lain, Rudi mengklaim sudah menawarkan pada perwakilan massa untuk masuk ke kantornya agar melakukan audiensi. Namun tawaran ini ditolak oleh pengunjuk rasa. Adapun Rudi masuk sendiri tampak keluar dari kantornya tidak lama setelah demo berakhir. Sebagai informasi, aksi 21 April yang digagas oleh Aliansi Rakyat Kaltim ini membawa 3 tuntutan. Pertama adalah audit kebijakan anggaran berkaitan soal pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar 25 miliar rupiah yang dinilai tak mendesak. Kedua, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Ketiga, optimalisasi pengawasan DPRD dan masa meminta para wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, independen dan berpihak pada rakyat. Karena waktu itu bisa semuanya dalam waktu jam dan kegiatan pelaksanaan dan masih baik keamanan walaupun teman-teman itu mendapatkan intimidasi dan nanti kan untuk aswa dan pakai sana apa namanya pasti saya tak tahu kita pernah berusaha menurut saya ini Bapak Ibu semua ya. Kalau saya itu sudah namanya kita berdialog tentang kejelasan dan semua ada akhirnya tidak menjadi komunikasi solusi aksi yang kedua, kita tidak bisa memutuskan hal-hal yang kita sudah apa yang diinginkan atau sudah disampaikan harus yang ketiga asal dia dari ya sekali lagi saudara-saudara semuanya masih juga ada di mahasiswa dan semua aliansi itu menyampaikan dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sesuatu yang aliansi masyarakat yang melakukan dalam membangun dalam diskusi yang ini kepada masyarakat angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu angket. Artikulasi juga untuk menyampaikan, mempertanyakan pendapat lah. Kira-kira begitu.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memberikan responsnya terkait wacana pengguliran hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur. Wacana ini mencuat setelah 7 fraksi menandatangani Fakta Integritas dari Aliansi Rakyat Kaltim menyusul aksi demonstrasi pada Selasa 21 April lalu. Adapun salah satu poin dalam Fakta Integritas tersebut memuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim. Dalam keterangan di Samarinda, Kamis 23 April, Rudy menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik benar-benar berjalan di legislatif. Lebih lanjut, Rudy berujar bahwa fungsi pengawasan memang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran. Menurutnya, hak angket merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Rudy mengatakan, dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga berkomentar soal anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai 25 miliar rupiah yang jadi sorotan publik. Dikatakan Rudy, anggaran tersebut bersifat akumulatif dan tak hanya diperuntukkan bagi satu bangunan saja, termasuk 57 item kegiatan pemeliharaan serta fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi. Ia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut Download Tribun X sekarang, menghadirkan